Satu hari lagi kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu. Shalom dan dikasihi Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bertatahlah di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Kau memberikan sukacita itu atas setiap kami. Kau memberikan damai sejahtera atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita.
bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya sukacitamu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Sukacitamu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi
bersyukur padamu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan namamu. Hadiratmu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi hadiratmu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Haleluya.
Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur saat ini Tuhan, hadirat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami naikkan saat ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang wangi bagi Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu, sehingga setiap apapun yang diucapkan hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan, menjadikan berkat bagi setiap kami. Firman-Mu bertumbuh, berakar dan bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dirindukan Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti saat ini, Tuhan masih merindukan kepada kita semua untuk kita bisa memberikan hidup yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kita ini masih dilayakkan untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita nanti, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara melalui rekaman ini, baiklah saudaraku, kita akan awali dengan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga melalui rekaman ini kami masih boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan penghiburan, yang terus akan mengajari kami melangkahkan kaki kami dengan iman, sehingga kami bisa memberikan hidup ini yang terbaik untuk-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil dan memilih kami untuk kami memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara kami yang lain, sehingga kabar yang kami bawa menjadi berkat bagi mereka dan tentu saja menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui ibadah rekaman ini, jemaat Tuhan yang bisa mendengarnya, biarlah kami mampu mendengarnya, menyimpan di hati, merenungkannya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang hamba sampaikan kepada kekasih-kekasih Tuhan menjadi berkat bagi mereka. Dengan urapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara semuanya yang berkesempatan mendengarkan siaran ini, mendengarkan rekaman ini, dan kiranya firman Tuhan ini akan tersimpan di hati. Renungkan firman Tuhan ini dan jadilah pelaku firman. Demikian firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Demikian bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah masih banyak orang-orang Kristen atau yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan yang sibuk begitu rupa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi kehidupan pribadi mereka masih belum sesuai dengan karakter Kristus. Banyak orang yang begitu bangga berlabelkan menjadi pelayan Tuhan, sementara kedagingan kita, keegoisan kita masih dominan dalam kehidupan kita. Contohnya, masih banyak orang yang mudah tersinggung. Mereka seorang pemarah, seorang yang iri hati, kikir, suka berselisih, menyimpan dendam, suka menghakimi orang lain. Senang bila melihat saudara seiman jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Dan perkataan-perkataan kita seringkali pedas, menyakitkan orang lain yang mendengarnya. Jika demikian, bukannya kita menambal kain yang lama, tetapi malah makin merobek dan mencabik-cabik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga tadi mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Tidak mudah, saudaraku, bagi kita untuk disusutkan pengakuan keakuan kita ini. Karena kita banyakkan orang masih kepingin dihormati, dinomorsatukan, dihargai, dipuji, dikenal banyak orang dan masih banyak yang lainnya. Saudaraku, Tuhan berkata di dalam Matius pasal 20 ayat 26b sampai 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita merubah sikap hidup kita supaya kita berkenan dan dilayakkan untuk melayani Tuhan. Memberitakan kabar keselamatan. Dan kita bukan orang sembarangan, tetapi kita yang telah dipilihnya untuk diutusnya memberitakan kabar baik. Dan orang boleh mengenali siapa saya dan saudara, bahwa kita sesungguhnya adalah murid-murid Tuhan. Di mana Tuhan Roh Kudus telah mengubah gaya hidup kita ini. Saudaraku, Tuhan tidak ingin dengan kesombongan, dengan keahlian kita, dengan apa yang ada pada kita, untuk kita menjadi tinggi hati dan congkak. Satu ketika, saudaraku,
ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Saduki menemukan seorang wanita yang sedang berzina, yang sedang berdosa. Mereka menyeret wanita itu dan mereka melemparkan wanita itu di depan Yesus. Dan mereka berkata, "Guru, menurut hukum orang Israel, menurut hukum Taurat Musa, wanita yang kedapatan sedang berbuat dosa ini harus dihukum rajam, dilempari batu sampai mati." Lalu Tuhan menundukkan diri menulis di tanah sesuatu tulisan. Mereka mendesak, "Guru, bagaimana menurut pendapatmu tentang wanita ini?" Lalu Yesus berdiri dan berkata, "Siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa dan merasa tidak pernah berbuat dosa, mereka yang pertama kali ambil batu, lempar wanita ini." Saudara, satu persatu dari mereka menyadari bahwa mereka juga orang-orang yang berdosa. Dari satu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dan Tuhan bertanya kepada perempuan yang tersungkur di kaki Yesus, "Di mana mereka semuanya?" Mereka semuanya pergi meninggalkan. Saudara, Tuhan berkata, "Aku pun tidak akan menghukum kamu. Dosamu sudah diampuni. Pulanglah." Dan pesan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Apakah Tuhan membiarkan orang yang berdosa ini? Apakah Tuhan setuju dengan perzinahan? Apakah Tuhan campurkan dosa dengan perbuatan yang baik? Tidak. Saudara perlu garis bawahi, Tuhan berpesan, "Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Tuhan pun gak suka dengan dosa. Maka wanita ini bertobat dan dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat pilihan Tuhan, saudara dituntut untuk meneladani kehidupan Kristus yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudaraku, banyak orang yang masih hidup dalam dosa. Mereka masih hidup belum mengerti jalan kebenaran. Dan saya, saudara, dipanggil untuk diutus menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Bukan hanya dengan perkataan-perkataan, dengan sesuatu yang disampaikan kepada mereka, melainkan dengan perbuatan kita. Saat ini masih banyak orang di luar sana yang hidupnya sedang terkoyak-koyak dan tercabik-cabik karena mereka sungguh tidak mengerti sampai kapan penderitaan virus ini selesai. Saudara, tak ada seorang pun yang bisa memprediksi. Cuma kita selalu berdoa, Tuhan segera angkat virus jahat ini dari negeri kami. Kita berdoa, kita memohon tanpa kita bisa mengerti kapan ini selesai. Tetapi kita mengharapkan kemurahan Tuhan, mengharapkan kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan dapat beribadah kembali kepadamu. Saudara, ini juga merupakan peringatan bagi saudara-saudara jemaat yang sudah lama gak datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kesempatan ini di mana peribadatan tidak boleh diadakan sementara waktu. Ini seharusnya menjadi cambuk bagi saudara bagaimana nanti keadaan dunia ini. Ketika Tuhan sudah mengangkat segala kemurahannya,
anugerah terbesarnya, sehingga saudara tidak bisa beribadah kembali. Saudara, hanya dalam beberapa bulan saya sudah merasakan betapa saya merindukan untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara dalam beribadah. Pertanyaan bagi saudara, apakah saudara punya kerinduan atau justru sebaliknya? Puji Tuhan, ternyata tidak beribadah juga enggak ada apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya saudara menjadi pengerti. Jangan seperti banyak orang di luar sana yang hidupnya sedang tercapik, terkoyak, tetapi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara, mereka membutuhkan kain untuk menambal kehidupannya. Sudahkah saudara menjadi berkat bagi mereka? Sudahkah keakuan ini disusutkan supaya ketika saudara datang kepada mereka menambal koyakan hati mereka? Justru saudara tidak membuat masalah baru dalam kehidupan mereka. Saudara sudah bisa beradaptasi karena apa? Karunia Tuhan yang menyertai saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, apa itu artinya menyusutkan keakuan kita? Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan, belajar untuk rendah hati, memiliki karakter Yesus. Bukankah kita sudah mati dari gaya lama hidup kita, bangkit bersama Kristus dengan karakter Yesus yang baru, sehingga dimanapun kita diutus, dimanapun saudara berada, saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan, banyak keluarga-keluarga di luar sana hidupnya terkoyak. Dan Tuhan mengutus saya saudara untuk menambal koyakan itu. Ini perlu suatu pengorbanan. Keakuanku semakin hilang. Nampaklah pribadi Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan kita harus menjadi seperti Dia. Tuhan tidak memilih dan mengutus sembarang orang. Karena Tuhan mau kita yang dipilihnya membawa kesaksian kemuliaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kembali, sudahkah saudara menjadi berkat bagi mereka? Ataukah keberadaan kita bukannya menambal, membalut dan menyembuhkan, tetapi makin memperparah luka dan mengecewakan mereka? Ini tidak akan pernah terjadi kalau saudara memperhatikan firman Tuhan yang singkat ini. Ini tidak pernah akan terjadi. Tuhan yang memilih saya dan saudara. Tuhan yang akan mengutus kita. Tuhan akan memberkati saudara. Satu kali hidupmu akan dipermuliakan bersama Tuhan. Satu kali saudara akan menikmati apa itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkata, orang yang kukasihi tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal yang baik daripadaku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan ini. Sedikit firman-Mu telah ditaburkan untuk kami berubah Tuhan dari cara gaya hidup lama kami. Yang sombong, yang congkak, tinggi hati, merasa paling pintar sendiri. Dirubah. Hidup lama kami telah mati bersama Yesus dan dibangkitkan kembali bersama Kristus. Memiliki karakter hidup yang baru. Sehingga kami layak dipanggil untuk diutus Tuhan. Menjadi pemberita kabar baik. Kepada jiwa-jiwa yang masih terkoyak hatinya. Kami datang sebagai kain penambal, kain yang sudah disusutkan. Sehingga ketika kami ditambalkan kepada mereka,
kami memberitakan kabar Injil bagi mereka. Mereka bisa menerimanya, hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah virus ini berlalu, kami mau hidup bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kami akan memberkati. Dalam kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan yang hari ini bersama hambamu, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir dan cemas tentang hidup masa depanmu. Tuhan Yesus sudah menunggu di sana untuk berjalan bersamamu, memberikan kemenangan demi kemenangan atas hidupmu. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada hari ini. Tuntun langkah kehidupan anak-anak Tuhan untuk membagi-bagikan berita baik bagi orang-orang yang masih terkoyak hidupnya. Mungkin itu teman, sahabat kami, atau siapapun yang perlu pertolongan Tuhan. Engkau penolong yang ajaib. Kami berdoa untuk bangsa negara ini. Kami berdoa untuk presiden, para menteri, dokter, perawat, ahli medis, para relawan, para donatur yang berjuang untuk virus yang jahat ini segera lewat dari negeri kami tercinta ini. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasih kemurahan-Mu dengan ucapan syukur. Tuhan, Engkau pembela yang ajaib. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu tetap bersatu dalam kasih Tuhan. Memberikan makanan-makanan rohani kepada domba-domba milik Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami hamba-hamba-Mu ini. Berkati tim yang melayani pada kesempatan ini, keluarga-keluarga mereka, pekerjaan, kesehatan mereka dalam kuasa perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, angkat kedua tanganmu, terima dan nikmatilah berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, menuntun perjalanan hidupmu menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.